إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan adanya nikmat itu kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas pada hari ini. Termasuk di dalamnya kita melaksanakan amalia sholat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan amalia sholat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah fil ard, maka di sana manusia adalah merupakan tokoh sentral di planet ini. Karena tugas yang sedemikian berat, maka Allah juga memberikan berbagai macam potensi-potensi yang Allah berikan kepada umat manusia. Di antara potensi yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu potensi yang terkait dengan perkembangan pemikiran, perkembangan kecerdasan. Awal-awal ketika manusia diciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika adanya pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, kenapa kok yang diangkat sebagai khalifah fil ardi itu adalah manusia? Yang Allah katakan kemudian bahwa aku lebih tahu dari kalian. Maka pada saat itu Allah memulai memberikan pengetahuan kepada umat manusia, Nabi Adam ini, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, akan nama-nama semuanya, summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian hal itu ditawarkan, dikemukakan kepada para malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba berikan tahu kepada kami tentang nama-nama yang tadi disebutkan, in kuntum shadiqin, jika apa yang kalian katakan itu adalah benar. Ulama-ulama tafsir, diantaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang pengetahuan ini, pada hakikatnya di sana Allah telah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam ketimbang makhluk-makhluk lainnya, termasuk di dalamnya malaikat. Jadi kedudukan manusia dari segi pengetahuan di sini adalah sudah dianggap jauh lebih unggul daripada malaikat. Maka untuk itu manusia adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sebaik-baiknya bentuk, yang kata Allah dalam Al-Quran, fi ahsani taqwim. Maka untuk itu ulama-ulama mengatakan, bagaimana supaya manusia itu bisa mempertahankan fi ahsani taqwimnya? Maka setidaknya setiap individu manusia harus mampu mengupayakan secara maksimal agar memiliki tingkat spiritual yang baik. Karena jika tidak, maka akan mengalami degradasi. Karena jika tidak, mereka akan meluncur hingga stratanya lebih bahaya daripada binatang-binatang ternak.
Allah katakan dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi sayang hatinya tidak dipergunakan. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk memandang dengan baik. Mereka mempunyai pendengaran, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar dengan baik. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah tidak ubahnya seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka ini lebih sesat daripada mereka. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang ghafil. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah, maka supaya manusia itu tidak terjerembab ke sana, Allah memberikan berbagai macam potensi. Di antaranya potensi perkembangan intelektual, potensi perkembangan sosial, potensi perkembangan moral spiritual. Maka dengan adanya berbagai macam potensi yang Allah anugerahkan kepada umat manusia ini, maka manusialah adalah makhluk yang pantas dan layak untuk dididik secara baik dan berkesinambungan. Pendidikan bagi kita adalah merupakan tanggung jawab kita semua, dimulai dari keluarga yang merupakan lembaga pertama mendidik generasi kita, yang disebut adalah al-madrasatul ula, kemudian masyarakat, kemudian juga adalah lembaga-lembaga pendidikan, kemudian pemerintah. Itu adalah mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Mendidik berarti membangun karakter untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, lahir batin, yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai keterampilan, dan juga harus mempunyai akhlakul karimah. Untuk membentuk SDM seperti ini tentunya tidak mudah. Kita memerlukan pendidikan yang berkelanjutan atau yang disebut long life education. Nabi pun sudah menyarankan bahwa yang namanya pendidikan itu tidak terbatas dari satu umur ke umur saja, tapi Nabi memerintahkan untuk belajar dari sejak kita adalah dilahirkan sampai kita wafat di liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Para jamaah, di dalam negara